Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah pasti bangkit membela umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di zaman yang semakin modern ini saudara, sepertinya kebenaran itu semakin tertindas. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan sepertinya semakin merajalela. Orang-orang benar malah terkadang kita lihat mereka semakin tertindas. Itu sebabnya semakin banyak orang yang tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada kejujuran, tidak peduli kepada integritas karakter baik dan sebagainya. Mengapa saudara? Karena sepertinya orang-orang jahat malah semakin makmur. Orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran malah semakin berkuasa dan merajalela. Tetapi saudara, apakah Tuhan tinggal diam melihat semuanya itu? Mungkin saat ini saudara juga sedang ada dalam posisi yang merasa tertindas, merasa tertekan oleh karena ketidakbenaran, oleh karena ketidakadilan, oleh karena orang-orang yang hidup dalam kebejatan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan tetap tinggal diam melihat semuanya itu? Kalau Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, maka mari kita berbuat apa yang baik menurut pandangan kita saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Itu sebabnya apapun posisi dan kondisi saudara hari ini, saya rindu kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini kita memahami pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan Dia kerjakan, dan kita tetap bersikap benar, bertindak benar, berbuat benar, mengambil keputusan yang benar saat kita melihat ketidakadilan di hadapan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya mengekspos benar-benar secara objektif sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui firman-Nya ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara.
pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi selamat kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana hal yang diungkapkan oleh Daud melalui Mazmurnya ini adalah adanya situasi orang-orang durhaka, orang-orang yang congkak, orang-orang yang fasik. Mereka hidup dalam kecongkakan mereka, mereka hidup dalam kefasikan mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, mereka menindas orang-orang saleh, mereka menindas orang-orang benar, sampai Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis. Itu ada di ayat 2, saudara. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang fasik, orang-orang durhaka, orang-orang sombong telah menindas orang-orang benar. Orang-orang fasik hidup dalam kecongkakan mereka, kesombongan mereka, sampai mereka berkata, siapakah Tuhan atas kami? Itu mereka ungkapkan di ayat 5. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Artinya mereka tidak mengakui lagi bahwa ada otoritas di atas mereka. Bagi mereka bahwa semuanya ada dalam kuasa mereka, tidak ada Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Bagi mereka, mereka sendirilah Tuhan, mereka sendirilah yang berkuasa, sehingga sewenang-wenang mereka menindas orang-orang yang lemah. Sampai-sampai Daud berkata, sudah habis orang-orang saleh, sudah habis orang-orang setia, karena merajalelanya orang-orang fasik dan orang-orang congkak. Ketika Daud mengungkapkan itu, saudara, ketika Daud menggambarkan situasi itu, akhirnya Tuhan menyatakan apa yang dia lakukan, apa tindakannya, apa yang dia kerjakan. Kita akan belajar, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Apakah Tuhan tetap tinggal diam, ataukah dia akan menyatakan pembelaannya terhadap orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran sekalipun tertindas.
Namun sebelum ke sana, saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi hari ini. Adakah saudara sedang menghadapi satu kondisi di dalam kehidupan saudara? Saudara merasa berat, hidup ini berat. Saudara merasa ada dalam situasi yang begitu sulit. Dan ditambah lagi tindakan orang-orang yang membuat hidup saudara makin susah, makin berat, dan makin tertekan. Dalam kondisi seperti itu, saudara, hari ini saya rindu saudara benar-benar disadarkan oleh firman Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang demikian. Pada saat saya ada dalam perintisan, saudara, pada waktu itu Tuhan menguji kami dengan satu masalah. Tuhan mau memproses kami dengan satu masalah yang besar, di mana istri saya sakit parah. Dan sakitnya begitu lama waktu itu. Dan kemudian, saudara, orang-orang di kampung di tempat saya merintis pelayanan, yang melihat keadaan istri saya, orang-orang tua yang melihat keadaan istri saya, mereka mulai memberi nasihat. Mungkin maksud mereka baik, saudara, tapi situasi itu membuat saya sangat tertekan. Di mana pada waktu itu mereka berkata, "Sudahlah, bawa istrimu ke dukun ini." Dan waktu itu saya jawab, saudara, kami pendeta, kalau kami pun berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak berdukun? Kami pendeta, lebih baik kami mati dalam kebenaran daripada kami berdukun. Kami memberitakan Allah kami berkuasa. Saya menjawab dengan baik dan lembut, saudara, yang isinya demikian. Tapi mereka tidak terima, karena mereka menganggap mereka memberikan nasihat baik, mereka bermaksud baik. Mereka tidak terima dan akhirnya mereka marah, dan mereka berpikir dan mengatakan saya sombong dan sebagainya, dan mereka akhirnya memusuhi saya. Bayangkan, saudara, dalam kondisi saya ada dalam perintisan yang keadaannya begitu sulit, dan istri saya sedang sakit parah, butuh biaya per bulannya sekitar hampir 2 juta karena masalah paru-parunya waktu itu, saudara. Kami harus berobat dan kemudian mengkonsumsi banyak vitamin dan sebagainya, sekitar 2 juta lebih setiap bulan. Saya sedang ada di dalam perintisan, dan itu terjadi sudah lama sekali, saudara, sekitar 15 tahun yang lalu. Bayangkan 15 tahun lalu kebutuhan sebesar itu yang harus saya tanggung dalam kondisi perintisan. Mungkin jemaat yang saya layani sekitar 12-15 orang, anak-anak sekolah, saudara. Kondisi itu begitu berat. Situasi perintisan sulit dan berat, ditambah lagi penyakit, dan ditambah lagi respon orang-orang yang berpikir mereka berniat baik. Dan akhirnya saya berespon demikian, padahal saya menjawab dengan tulus dan lembut, tetapi itu pun mereka membenci saya. Kondisi itu begitu sulit dan serba salah, saudara. Saya bingung, saya harus jujur, saya bingung dalam kondisi itu. Saya harus jujur, saya tidak punya jawaban. Secara logika, hanya tinggal satu, saudara. Ada satu keyakinan bahwa Allahku tidak akan tinggal diam melihat ini semua. Allahku adalah Allah yang hidup, yang akan bertindak melihat keadaanku yang tertindas dalam situasi perintisan, yang tertekan oleh karena masalah penyakit, dan yang tertekan oleh karena respon masyarakat. Begitu sulitnya, saudara, tetapi saya percaya Allahku akan bertindak. Demikian juga, saudara, di dalam ayat ini, itu yang mau diungkapkan oleh Daud. Dan hari ini saya rindu juga, saudara, merenungkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, apapun kondisi saudara saat ini. Mari kita lihat, mari kita bersama belajar bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita lihat bersama, saudara, ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin,
Mungkin saat ini ada keluhan dari saudara, keadaan saudara, situasi saudara, kondisi saudara yang berat. Hatimu menjerit. Engkau mengeluh saat ini atas situasi kondisi yang berat itu, atas beban yang berat yang menindih hidupmu. Keluhan itu sampai kepada Tuhan, saudara. Dan kemudian apa kata firman Tuhan? Masih ayat yang ke-6, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Ternyata Allah kita tidak tinggal diam, saudara. Ternyata Allah kita tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tidak membiarkan kita memikul beban berat sendirian. Dia tidak membiarkan kita lemah dan tertindas sendirian. Dia tidak membiarkan kita ada dalam masalah persoalan berlarut-larut. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara firman Tuhan ini. Apapun situasi dan kondisi saudara dan saya hari ini, firman-Nya mari kita pegang bahwa sekarang dia bangkit. Dia tidak akan terus diam, saudara. Mungkin hari ini engkau tertindas, tidak usah engkau membalas. Mungkin hari ini engkau diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak benar. Tidak usah engkau membalas. Karena Tuhan sendiri akan bangkit. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Dia membela kita, saudara. Dia bangkit membela saya, dia bangkit membela saudara. Ketika saat aku bingung, tidak mengerti, saat aku menghadapi situasi yang begitu berat pada masa itu, benar saudara, Allahku bangkit. Tuhanku bertindak. Tuhanku tidak tinggal diam. Dia membela aku. Dan singkat cerita, hari ini istriku tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan setelah 15 tahun kemudian. Allah bangkit. Dia tidak tinggal diam, saudara. Bahkan hari ini dia memberkati kami berlimpah. Dia memberkatiku ketika dalam kebingunganku, dalam kesusahanku, aku tetap bertahan hidup benar. Sekalipun aku melihat di depan mataku istriku sakit parah, aku tidak mau mencemarkan diri dengan perdukunan. Aku tetap menegaskan, aku hamba Tuhan, aku harus mengandalkan Tuhan. Dan ternyata pada akhirnya ketika tiba waktunya, Allahku bangkit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya, saudara? Ketika dia melihat penindasan terhadap umat-umatnya, ketika dia melihat ketidakadilan, sehingga umat-umatnya mengeluh, tertindas dan menjerit, saudara. Dia berkata, aku bangkit. Dan apa yang dia lakukan? Masih ayat yang ke-6. Setelah dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan kemudian yang pertama yang dia lakukan, aku memberi selamat kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara yang haus dan rindu akan keselamatan? Baik keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia membela kita, dia menyelamatkan kita terhadap tindasan, terhadap mara bahaya, terhadap malapetaka, maupun keselamatan kepada hidup kekal. Allah bangkit, saudara, dan menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menghauskannya. Artinya hari ini dalam ketertindasan, mungkin banyak orang yang mungkin akan menyalahkan Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang katanya Allah yang penuh kasih? Di mana Tuhan yang katanya Allah mengasihi aku, mengasihi umatnya? Di mana? Tetapi hari ini firman-Nya menegaskan bahwa dia bangkit dan menyelamatkan bukan orang yang bersungut-sungut, bukan orang yang bermental lemah, tetapi dia bangkit dan menyelamatkan orang yang tetap haus akan keselamatan dari Tuhan. Sekalipun bingung, sekalipun tidak mengerti bagaimana nanti, sekalipun bingung dan tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, namun tetap mengharapkan dan haus akan keselamatan dari Tuhan. Saat aku dinasihatkan untuk berdukun, saudara, yang aku hauskan adalah keselamatan dari Tuhan bagi istriku.
Yang aku hauskan dan rindukan adalah mujizat dari Tuhan bagi istriku. Dan benar saja saudara, mujizat itu terjadi karena memang janji firman Tuhan, dia akan bangkit. Dia tidak akan tetap tinggal diam, dia bangkit untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan keselamatannya bagi orang yang tetap haus dan rindu pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah haus dan rindu akan pertolongan daripadanya. Mungkin sampai detik ini saudara belum melihat pertolongan itu. Dan saudara mungkin berkata, saya sudah begitu lama menantikan pertolongan dari Tuhan. Saudara, ada waktu Tuhan yang terbaik. Saya sudah mengalami dalam kehidupan ini, ada begitu banyak peristiwa di mana aku melihat benar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Itu sebabnya nantikan saja terus pertolongan Tuhan saudara. Akan tiba waktunya Allah bangkit dan berkata, sekarang juga aku nyatakan keselamatan bagi umatku. Bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, ada waktu, tiba waktunya dia akan bangkit dan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Dan dia berkata, sekarang aku menyelamatkan umatku. Puji Tuhan saudara. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa tertindas pun saudara, seberapa berat pun hidup saudara, seberapa tidak adil pun saudara diperlakukan, tetap nantikan pertolongan, tetap nantikan keselamatan dari Tuhan. Karena akan tiba waktunya, dia akan bangkit dan menyatakan pertolongan dan keselamatannya. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan saudara, ketika dia bangkit untuk membela umatnya yang tertindas. Dan kemudian saudara, yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Puji Tuhan saudara. Hal kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, dalam dia membela umatnya, dalam dia bangkit untuk membela umatnya, yang akan dia kerjakan adalah menyatakan dan menepati janji-janjinya bagi kita. Saudara, dia berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Semakin diuji, semakin murni. Artinya apa saudara? Bahwa janji Tuhan itu murni dan pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi saudara. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi setiap saudara. Apapun dan bagaimanapun saudara situasi saudara saat ini, janjinya pasti akan digenapi. Janji pemulihan pasti akan digenapi. Saudara, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, tetap menantikan keselamatan dari Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka janji itu pasti akan digenapi saudara. Saudara, saya memberi satu cerita saudara. Ini hanya sebuah cerita, tapi mungkin akan memberi gambaran bagi kita. Satu kali ada seorang anak Tuhan. Dia mati sebentar, mengalami kematian sebentar. Dan kemudian dia dibawa oleh malaikat ke sorga. Dan sesampainya di sorga saudara, dia melihat di sorga itu ada begitu banyak kotak-kotak, seperti berangkas begitu. Dan di dalam berangkas emas itu saudara, tertulis nama setiap orang. Setiap berangkas itu ada nama yang tertulis di sana. Dan kemudian Allah membuka satu-satu berangkas itu. Dan ada berangkas itu yang kosong, ada berangkas itu yang masih terisi seperempat, ada berangkas itu yang masih terisi setengah,
Dan kemudian ada brankas itu yang masih penuh. Dan ketika tiba di brankas yang namanya tercatat di sana, dan brankas itu dibuka, ternyata brankas itu penuh semua. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa ada yang kosong dan kenapa ada yang penuh? Lalu kemudian malaikat Tuhan menjawab, brankasmu penuh kenapa? Karena ini semua sudah dipersiapkan bagimu, dan Allah peruntukkan itu semua bagimu. Tapi engkau tidak menantikan supaya ini digenapi, sedangkan yang lain mereka nantikan supaya itu digenapi. Sedangkan engkau di dalam hidupmu tidak pernah engkau sabar menantikan janji-janji Tuhan yang sudah Dia persiapkan bagimu digenapi dan ditepati. Saudara, itu hanya sebuah cerita, tetapi mungkin menjadi gambaran bagi kita bahwa janji itu sudah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, sekalipun kita tertekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun begitu beratnya, tetapi kita tetap menantikan janji Tuhan digenapi, maka janji itu pasti digenapi, saudara. Pastikan tidak ada tersisa satupun janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Hiduplah menantikan pertolongannya, maka janji-janji itu pasti akan digenapi. Dia berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, engkau Tuhan akan menepatinya. Tuhan pasti akan menepatinya. Kalau janji itu tidak kita alami dalam hidup kita, bukan Allah tidak tepat janji, tapi kita sendiri yang tidak mau menerima janji itu. Sedangkan Tuhan sendiri, Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Saudara, dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa janji Tuhan yang digenapi itu lebih dari yang saya pikirkan. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya duga. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya harapkan di dalam kehidupan saya. Janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Dan ketika janji itu digenapi, saudara akan melihat dan terheran-heran. Saudara akan kaget karena itu lebih dari apa yang saudara harapkan dan pikirkan malah. Bagaimana supaya itu terjadi, saudara? Sekali lagi, hiduplah menantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, seberat sesulit apapun itu. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang Dia lakukan untuk membela umatnya dalam ketertindasan. Ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ada orang-orang fasik yang menindas, ada orang-orang congkak yang hidup dalam kecongkakan mereka, ada orang-orang yang jahat yang hidup dalam kejahatannya dan menindas orang-orang benar. Dan ada waktunya Tuhan akan bangkit, di mana Dia akan menjaga dan membela. Dia menjaga senantiasa anak-anaknya, umatnya yang tetap merindukan pertolongannya terhadap angkatan yang jahat, angkatan yang congkak dan fasik ini. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan akan membela anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan membela kita. Sekalipun sepertinya hari ini kita sepertinya begitu tertindas, begitu tertekan, saudara, diperlakukan tidak adil. Tetapi dengar saudara, saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Dia akan menyatakan pembelaannya atas umat-umatnya. Saya mengalami di dalam hidup saya, saudara, di mana pada masa lalu ada orang-orang yang menekan dan menindas. Tetapi hari ini aku melihat hidup mereka hancur berantakan. Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Yang aku lakukan malah berdoa bagi mereka.
Tetapi pada faktanya akhirnya pembelaan Tuhan itu nyata bagi umat-umatnya yang tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun ditindas, sekalipun ditekan, tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela. Apapun keadaan saudara hari ini, harapkan pertolongan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan akan membela saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini, di mana firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Tuhan tidak akan tetap tinggal diam melihat umat-umatnya yang tertindas, melihat umat-umatnya yang menderita. Di mana ayat 6 dikatakan di sana, oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dia pasti akan bangkit membela umat-umatnya. Dia pasti akan bangkit menyatakan keadilannya. Di mana ketika dia bangkit membela umat-umatnya, dia menyatakan yang pertama keselamatan bagi mereka ketika mereka rindu keselamatan dari Tuhan. Yang kedua yang dia nyatakan adalah dia genapi janji-janjinya bagi mereka, di mana ada begitu besar dan dahsyat janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi umatnya. Dan di mana ayat yang keempat yang akan dia lakukan ketika dia bangkit adalah dia akan membela, menjaga, melindungi umat-umatnya. Dan biarlah hari ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Allah akan bangkit membela saudara. Dia akan menyatakan keselamatannya, dia akan menyatakan janji-janjinya, dan dia akan menyatakan perlindungannya dalam hidup saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, apapun kondisi kita, setertekan apapun itu, sesulit apapun itu, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tetap berharap dia bangkit dan membela kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami telah belajar bahwa dalam kesulitan, ketertindasan, kesusahan, beban berat, persoalan dan sebagainya yang kami alami, Engkau tidak akan tetap tinggal diam, tetapi Engkau pasti akan bangkit membela kami. Engkau akan menyatakan keselamatan-Mu, Engkau akan menyatakan janji-janji-Mu, dan Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami akan tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan
dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah,
persoalan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan. Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh.
dalam bidang apapun mereka bekerja, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan.
Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.